Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Tubuh kita ini memiliki sifat memperbaiki dirinya sendiri ketika sedang terluka, sedang sakit, atau regenerasi. Seperti saat kita sedang sakit, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika kulit ini terkena luka, misal terkena pisau, dia bisa sembuh dengan sendirinya. Dia bisa beregenerasi tanpa dipinta, tanpa disuruh, ya toh. Ini sama seperti nafas kita, jantung, dan semua fungsi organ. Dan itu semua adalah perbuatan pikiran bawah sadar, yaitu pikiran yang berjalan dengan sendirinya tanpa diminta, tanpa disuruh. Ini sama seperti siapa yang mengajari burung itu membuat sarang, tumbuhan itu berfotosintesis, dan berbagai macam kemampuan-kemampuan dari kesadaran yang mempribadi, ya toh, sehingga mereka semua termasuk diri kita spesies manusia ini hidup. Data pikiran atau ego atau nafsu atau kepribadian itu dia terus-menerus melakukan evolusi. Ya tergantung evolusinya kemana. Kalau evolusinya ke kebaikan, ya dia akan baik. Ketika evolusinya ke keburukan, maka dia ya buruk. Jadi tidak ada sesuatu yang salah di alam semesta ini, termasuk segala sesuatu yang terjadi pada diri kita masing-masing. Semua akan menerima sesuatu sesuai kepantasan masing-masing. Entah itu orang biasa, entah itu si ustadz atau ustazah, entah itu yang dikatakan walinya Tuhan, entah itu para nabi, para rasul, entah itu bla 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 bla. Diri manusianya sama, menerima sesuai kepantasannya masing-masing. Kembali pada proses regenerasi atau penyembuhan diri sendiri. Ada yang regenerasinya cepat, ada yang regenerasinya biasa saja, ada yang regenerasinya itu lambat. Semua itu dipengaruhi oleh si pikiran. Kan diri kita ini ketika kita berpikir, diri kita ini selalu berkata, aku berpikir. Semakin sedikit aku berpikir, maka proses regenerasi itu akan berjalan semakin cepat. Sama seperti saat kita tidur, pikiran ini berpikir sangat sedikit, responnya sangat sedikit. Sebenarnya ada dua cara supaya regenerasi ini berjalan dengan cepat. Yang pertama adalah pikiran berpikir baik, sehingga dia menghasilkan emosi yang baik. Yang kedua adalah yang tadi, pikiran sedikit berpikir. Yang pertama, pikiran berpikir baik ini sepertinya untuk mayoritas spesies kita manusia sepertinya akan kesulitan, ya toh, karena pikiran kita mayoritas termasuk yang ngoceh ini
yang ngomong tidak jelas ini pun juga sama. Data pikiran kita mayoritas itu membawa kehancuran, membawa keburukan untuk diri sendiri. Sebabnya ya seperti itu, seperti di video-video sebelumnya. Untuk pilihan yang pertama, pikiran berpikir baik ini akan sangat berisiko, karena dia akan melawan dirinya sendiri, dan perlawanan itu akan menimbulkan kehancuran. Melawan diri sendiri itu hampir mustahil, makanya akan lebih bijaksana untuk mengambil pilihan yang kedua, yaitu berpikir sedikit. Aku berpikir sedikit. Walaupun aku berpikir sedikit ini hanya bisa dilakukan oleh diri-diri yang telah mengenal diri, yang belum ya belum bisa. Normalnya manusia, dia tidak akan bisa berpikir sedikit berpikir. Kecuali saat tidur. Ini bisa cerita. Karena pikiran itu akan otomatis merespon, mau tidak mau. Apapun yang dia lihat akan dia respon. Pemikiran apapun yang tiba-tiba muncul akan dia respon. Jadi ya mustahil untuk pikiran berpikir sedikit bagi manusia normal. Sedangkan yang dimaksud dengan aku berpikir itu adalah pikiran yang mengalami keberadaan. Pikiran mengalami keberadaan karena adanya aku, yaitu keberadaan yang hanya ada saja. Jadi sebenarnya aku itu bukan pikiran. Karena aku bukan pikiran, maka aku tidak berpikir. Lalu sebenarnya aku yang hanya keberadaan yang hanya ada saja ini, yang bukan pikiran ini, berkunjung pada pikiran, main-main pada pikiran. Nah, ketika aku berkunjung pada pikiran, maka pikiran itu aku genggam. Ketika pikiran itu aku genggam, maka disitulah aku disebut berpikir. Bagaimana bisa aku dikatakan sedikit berpikir atau berpikir sedikit, sedangkan pikiran itu selalu aku genggam? Ya tidak bisa. Maka aku selalu berpikir banyak, berpikir berlebih, seperti manusia pada umumnya. Kesimpulannya, maka ketika aku sedang sakit, sedang mengalami sakit, maka sebenarnya diri yang tanpa pikiran ini harus sesering mungkin menjaga jarak dengan pikirannya sendiri, dengan nafsunya sendiri, dengan egonya sendiri, dengan kepribadiannya sendiri. Maka dengan menjaga jarak inilah yang dikatakan sedikit berpikir atau berpikir sedikit. Sehingga kualitas tidur itu bisa kita dapatkan dalam keseharian pada saat kita melakukan aktivitas, dan regenerasi pun berjalan lebih cepat. Ya wis, sedikit saja. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.